Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Nurul Huda. Ini alamatnya dari Banjarnegara. Pertanyaannya seperti ini. Nyun sewu Kang, mau tanya nek misalnya kula gada sifat sombong niku pripun cara untuk meredamnya atau jika bisa dihilangkan. Matur suwun niku riyen mangke malih. Intinya cara menghilangkan sifat sombong. Karena ini bahasanya hati, maka ini memang sulit, tidak bisa langsung. Ini intinya butuh latihan, tidak bisa langsung jadi untuk menghilangkan, untuk mengatasi rasa sombong itu seperti di dalam kitab Ihya, itu biasanya sombong itu ada penyebabnya. Jadi kita harus cari dulu penyebabnya. Setelah ketemu penyebabnya, maka kita baru menyelesaikan atau mengatasi sebab-sebab itu. Adapun sebab-sebab sombong itu banyak sekali. Di antaranya dalam kitab Ihya itu disebutkan banyak sekali contohnya, akan tetapi pada intinya itu memandang orang lain itu lebih mulia daripada kita. Contoh yang pertama, seumpama kita itu bertemu dengan anak-anak, maka anggap bahwa anak-anak itu lebih mulia daripada kita karena si anak-anak itu belum banyak melakukan dosa, sedangkan kita sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita menganggap bahwa orang yang lebih tua itu beliau lebih banyak amalnya daripada kita, karena umurnya lebih banyak dan dia lebih banyak telah beramal. Kemudian jika bertemu dengan orang alim, maka anggap bahwa orang alim itu lebih mulia daripada kita karena telah mempelajari dan mengetahui beberapa ilmu yang banyak. Kalau bertemu dengan orang yang bodoh, maka kita ada di kelompok orang yang bodoh, biasanya kita merasa pintar, maka kita merasa bahwa orang yang bodoh itu lebih mulia daripada kita karena mereka melakukan maksiat sedang mereka dalam keadaan tidak tahu. Kalau kita itu melakukan maksiat itu dalam keadaan tahu, maka lebih mulia mereka yang melakukan maksiat dalam keadaan tidak tahu daripada kita yang melakukan maksiat dalam keadaan yang tahu. Sudah tahu tapi tetap dilanggar, maka itu dosanya lebih banyak daripada yang belum tahu. Kemudian ketika kita itu bertemu dengan orang yang fasik atau orang yang kafir mungkin, maka kita menganggap bahwa mereka itu bisa saja Allah memberi hidayah mereka dan kemudian taubat dan kemudian beramal lebih banyak daripada kita, sedangkan kita sendiri belum tentu kita husnul khotimah. Juga mengetahui bahwa sifat sombong itu sangat bahaya sekali, bahkan dikatakan tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sedikit rasa sombong, dan setan pun dikeluarkan dari surga itu disebabkan karena kesombongannya. Selanjutnya, seumpama kita itu sombong dikarenakan harta yang banyak, seperti kita seumpama ini main, kemudian yang lain itu bawa motor, kita bawa pesawat seumpama atau bawa mobil, maka ada rasa sombong, maka kita meyakinkan diri kita bahwa harta itu bukan untuk kesombongan, dalam artian harta itu tidak pantas kita sombongkan. Karena kenapa? Semakin banyak harta yang kita miliki itu semakin kita itu masuk surganya itu semakin akhir, karena menunggu hisab daripada harta-harta kita. Kalau orang yang miskin itu hartanya sedikit, maka dia cepat masuk surga karena hisabnya itu cepat. Juga kalau harta itu sifatnya cepat rusak, dalam artian seumpama orang mempunyai mobil yang bagus atau rumah yang bagus, kemudian ada kecelakaan, ada kebakaran, maka habislah harta itu. Karena harta itu memang sifatnya gampang rusak atau gampang binasa, maka harta itu tidak bisa untuk disombongkan. Kemudian kalau kita itu sombong karena kita itu tampan atau cantik, maka kita meyakinkan bahwa diri kita bahwa
cantik atau tampan itu adalah sebuah ujian, itu adalah titipan dari Allah dan tidak bisa bertahan lama. Dan kedua, cantik atau tampan itu tidak membawa kita kepada surga, tidak membawa kita kepada kebaikan. Intinya cantik atau tidak itu tidak ada pengaruh dalam hal kebaikan. Selama orang itu melakukan kebaikan, entah itu cantik atau tidak, tampan atau tidak, itu nilainya sama. Mungkin itu contoh-contoh yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم